Asani, yang kedua, al-musyrikuna kanu yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna al-ibadah lillahi fisyiddah. Orang-orang musyrik, mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam kondisi lapang, ya, dalam kondisi tidak ada musibah, tidak ada ujian, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhlisuna al-ibadah lillahi fi syiddah, sedangkan dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, mereka itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau kondisi lapang, kondisi senang, mereka itu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kondisi sempit, mereka sadar yang menghilangkan kesempitan itu hanya Allah. Makanya mereka pun mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika kondisi sulit. Jadi karena mereka tahu, karena mereka sadar tidak ada yang mampu untuk menyingkap, untuk menghilangkan perkara yang sedang mereka hadapi minad durri, berupa bahaya, musibah, kecuali Allah. Wa anna ma'budatihim la tanfa'uhum, dan sesembahan-sembahan mereka itu tidak bisa memberi manfaat untuk menghilangkan, untuk menyingkap musibah yang sedang mereka hadapi. Tidak mampu berbuat apapun, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Contohnya sekarang keadaan ini, musibah yang menimpa seluruh manusia di muka bumi ini. Apakah sembahan-sembahan itu ada yang mampu? Ya tidak ada. Berarti di sini dalalatul luzumnya tadi, keharusannya di sini, kalau orang itu menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa menyingkap musibah yang sedang melanda, berarti Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Maka beribadah kepada Allah itu bukan hanya ketika kondisi sulit saja, bukan hanya ketika kondisi sempit, tapi juga kondisi lapang pun tetap beribadahnya juga kepada Allah. Karena kita beribadah kepada Allah itu dalam semua kondisi. Kondisi sulit, kondisi sempit, kita beribadah kepada Allah. Kondisi lapang pun demikian. Nah, keadaannya orang-orang musyrik tadi berbeda. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW atau sebelumnya, mereka itu beribadah kepada Allah kalau lagi kondisi sempit, sulit, karena mereka sadar nggak ada yang bisa menghilangkan kesulitannya kecuali Allah, sehingga mereka pun tunduk kepada Allah. Tapi kalau kondisi lapang, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi harusnya kalau kondisi sulit mereka itu beribadah kepada Allah, kondisi lapang pun mereka harus beribadah kepada Allah, atau harusnya beribadah kepada Allah di semua kondisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, ya, mereka naik kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuknya. Dalam kondisi mereka berada di kapal, tentunya jelas orang mau berserah diri kepada siapa coba? Tidak ada yang mereka bisa jadikan sandaran, apalagi melihat kondisi cuaca misalnya. Di laut cuacanya ekstrim, badai besar, ombak kuat, ya, dan lain sebagainya. Kepada siapa mereka berserah diri? Tentunya tidak lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di saat itu mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi falamma najjahum ilal barri, setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah. Ini keadaannya. Berarti tadi dalalatul luzumnya, kalau mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi sempit, harusnya mereka beribadah kepada Allah ketika mereka dalam kondisi lapang, yaitu ketika mereka berada di daratan.
Tapi Allah itu semua tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan liyakfuru bima atainahum. Hal itu lakukan supaya mereka mengingkari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u fasaufa ya'lamun, dan supaya mereka itu bersenang-senang. Ya silahkan, kalau mereka itu ketika kondisi lapang, ketika di daratan banyak nikmat, mereka lupa bahwa yang beri nikmat ketika mereka di laut tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Artinya Allah mempersilahkan mereka, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Waliyatamatta'u, supaya mereka merasakan kesenangan. Ini istidraj namanya. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang ingkar kepadanya atau yang sedang bermaksiat, supaya hamba itu terus-menerus dalam maksiatnya, dan nanti suatu saat Allah akan timpakan adab untuknya. Ini namanya istidraj. Dan hati-hati kita. Kadang orang itu ketika dalam urusan bisnisnya lancar, padahal bisnisnya ini banyak dosanya, tapi ternyata dilancarkan oleh Allah rizkinya. Hati-hati. Barangkali ini istidraj, yaitu tadi nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang bermaksiat, supaya dia terus menerus dalam maksiatnya. Dibiarkan. Orang Jawa bilang diluluh dia. Ya, dibiarkan supaya dia itu merasakan kenikmatan semua yang dia miliki di dunia. Tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan siksaan untuknya, yang siksaan Allah itu datang tiba-tiba tanpa mereka perkirakan. Fasaufa ya'lamun, kata Allah, kelak mereka akan mengetahui. Ini keadaan musyrikin Quraisy atau musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua tadi, kalau mereka dalam kondisi sulit, mereka beribadah kepada Allah. Kalau lapang, mereka menyekutukan Allah. Harusnya tadi beribadah kepada Allah itu bukan cuma kondisi sulit saja, tapi juga kondisi lapang. Semua kondisi. Keadaan orang musyrik seperti itu. Ternyata keadaan orang musyrikin di zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Karena orang musyrikin di zaman sekarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma dalam kondisi lapang, tapi sulit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bedanya nih. Perbedaan orang-orang musyrik zaman dahulu dengan orang-orang musyrik zaman sekarang yang ternyata keadaannya lebih parah. Salah satunya ini yang pertama, yaitu orang-orang musyrik zaman dahulu menyekutukan Allah itu kalau kondisi lapang, tapi kalau kondisi sulit mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang musyrik zaman sekarang, mau lapang, mau sempit, mau sulit, mereka juga menyekutukan Allah. Bayangkan, orang sakit kan kondisi sempit, sulit, datangnya ke siapa? Ke dukun. Ini kan kondisi sempit sulit, harusnya dia mohonnya kepada Allah, datangnya ke dukun. Atau orang misalnya mendapatkan musibah, bencana alam, mereka ngapain? Ngadakan upacara, ya, yang itu bentuk penyembahan peribadatan kepada selain Allah. Berarti kondisi sulit pun mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan, berarti sebenarnya lebih parah kalau dipikir-pikir dengan kondisi orang-orang musyrik zaman dahulu. Makanya kalau orang itu menganggap, dulu jahiliyah yang disembah patung, nggak punya otak. Lihat zaman sekarang, lebih parah kondisinya. Kondisi sulit mereka masih beribadah kepada Allah. Zaman sekarang, kondisi sulit pun mereka menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara kejelekannya, kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu tadi menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyah mereka tidak. Ini orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah itu dalam hal uluhiyah, tapi rububiyah itu mengakui Allah penciptanya, iya, mereka mengakui. Tapi kalau untuk beribadah
mereka tidak mau kepada Allah, masih kepada yang lain, atau di samping kepada Allah juga kepada yang lain. Berarti mereka syiriknya dalam uluhiyah. Orang zaman sekarang enggak cuma uluhiyah, rububiyah pun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang komunis misalnya, yang sekarang lagi orang mulai gerah, mereka itu tidak mengakui Tuhan. Padahal mereka juga sadar diri mereka itu ada yang mengatur. Tapi mereka karena otaknya mungkin sudah rusak karena pemikirannya Karl Marx atau Marxisme dan yang lainnya barangkali, mereka menganggap tidak ada Tuhan. Kan berarti mereka menyekutukan Allah bukan cuma uluhiyah tapi rububiyah juga. Mereka menyekutukan Allah atau bahkan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada orang yang menganggap ada dewa ini, dewa itu. Ya di dunia ini yang mengatur. Berarti mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Berarti lebih parah. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, kalau zaman dahulu orang-orang musyrikin ketika mereka katakanlah menyembah patung. Patung itu merupakan gambaran dari orang-orang saleh. Yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Atau yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Yang ada dalam surat Nuh. Itu mereka adalah qaumun salihun, orang-orang yang saleh. Setelah mati patungnya dibuat disembah, diminta-minta supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah zaman sekarang bukan cuma patung orang soleh saja, patungnya orang yang tidak soleh pun mereka jadikan sebagai sesembahan. Itu kan lebih parah sebenarnya. Itulah keadaan. Maka kembali kepada permasalahan tadi, itu tadi keadaan orang-orang musyrik yang harusnya mereka beribadah kepada Allah di semua kondisi. Namanya tadi dalalatul luzum, keharusan. Kalau mau beribadah kepada Allah di saat sulit, harusnya mereka juga beribadah kepada Allah di saat lapang.